Bab 1956. Seorang teman ada di sini. Dia melihat dekorasi di ruang belajar, segar dan elegan, tidak seperti ruang belajar seorang seniman bela diri, selalu penuh dengan kitab suci seni bela diri, tetapi lebih banyak puisi dan lagu. Apa yang kamu lakukan kali ini baik-baik saja? Fang Kaye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Guru, Anda tidak perlu menghibur saya. Dia tahu dia tidak melakukannya dengan baik, Grey Z hanya menghibur dirinya sendiri. Ketika keluarga Fang diserahkan kepadanya, dia tahu apa yang ingin dicapai Grey Z sendiri, tetapi setidaknya untuk saat ini, dia belum melakukannya. Padahal, dia bekerja sangat keras. Aku tidak menghiburmu, apakah kamu melihatku seperti seseorang yang bisa menghibur orang? Grey Z tersenyum. Bagus dilakukan dengan baik, dan buruk dilakukan dengan buruk. Identitas penjaga makam belum ditanyakan. Fang Kaye berkata, aku sedang memikirkan cara bertanya. Tidak ada keraguan bahwa identitas penjaga makam saat ini sangat penting, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah titik balik di masa depan. Tapi mereka benar-benar tidak tahu apa identitas penjaga makam itu. Fang Kaye sedikit khawatir. Grey Z berjalan ke rak buku, mengulurkan tangan untuk membolak-balik beberapa buku secara acak, dan berkata sambil tersenyum. Saat waktunya tepat, kita tidak perlu bertanya, dia akan berinisiatif untuk memberi tahu sendiri. Kapan? Fang Kaye bertanya. Ketika dia merasa dia perlu memberi tahu kita. Grey Z melirik Fang Kaye. Fang Kaye saat ini, dibandingkan dengan masa lalu, telah jauh lebih dewasa, tetapi dia bukan pemuda berdarah panas dan putus asa. Masih ada jalan panjang sebelum kedewasaan sejati. Bagi Grey Z, dia bukan hanya muridnya, tetapi juga anak gurunya. Dia memiliki tanggung jawab dan harus melatihnya. Jangan khawatir tentang berbagai hal dan berpikirlah dengan tenang untuk membuat keputusan yang paling tepat. Grey Z berkata, apapun yang Anda lakukan, tetap saja sama. Dan sekarang, saya dapat melihat bahwa Anda sedang terburu-buru. Fang Kaye membuka mulutnya, seolah ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa Grey Z benar. Grey Z bisa melihat sedikit perubahan dalam mentalitasnya dalam sekejap. Itu akan lama prosesnya, kau tahu. Ya, guru. Fang Kaye mengangguk. Oke, kesampingkan ini dulu. Jangan khawatir. Yang lebih penting sekarang adalah penguraian rahasia tinju super. Di mana progresnya? Hasil Profesor Lu telah keluar. Kita perlu mengkonfirmasi satu sama lain. Fang Kaye segera berjalan ke rak buku, mengulurkan tangan dan menyentuh dalam gelap, hanya untuk mendengar bunyi klik, dan kompartemen tersembunyi perlahan dibuka di sisi rak buku. Dia mengulurkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Grey Z. Ekspresi wajahnya sangat serius. Ini adalah hasil dari menguraikan beberapa halaman buku tinju setelah 8 keluarga besar mendalami teks. Masih ada 2 halaman buku tinju di tangan orang lain, tetapi 7 halaman lainnya, mereka telah dibuka, dan mereka akan mengkonfirmasi dengan Profesor Lu, dan hasil perkiraan akan ditentukan. Grey Z dengan penuh sukacita mengambilnya, membuka kotak itu, mengeluarkan isinya, dan melihatnya dengan serius. Saat dia melihatnya, secara bertahap mengerutkan kening. Pada waktu bersamaan, keluarga Zoro. Kembali ke rumah keluarga Zoro, Regan merasa dirinya masih hidup. Perasaan berjalan melalui pintu neraka dan kembali lagi benar-benar sulit untuk digambarkan. Master Black. Pada saat ini, Regan, yang duduk di atas Patriark, tidak memiliki jejak kekuatan, apalagi yang disebut arogansi Patriark, tetapi tampak rendah hati. Selanjutnya, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Meskipun dia tertawa, ekspresinya kaku dan tidak alami sama sekali. Melihat Master Hitam yang duduk di bawah dan mengenakan topeng, dia tahu bahwa di balik topeng itu, pasti ada wajah yang sangat dingin. Seorang teman ada di sini. Master Black berkata dengan ringan. Saya khawatir kita harus mendengar apa yang diinginkannya. Bab 1957. Bunuh seseorang.
Begitu suara itu jatuh, embusan angin datang. Regan belum bereaksi, sudah ada seseorang yang berdiri di aula. Dia telah melihat orang ini sebelumnya. Ketika Jimmy datang, dia bertemu dengan pria ini. Bagaimana dia bisa datang? Anda, tepat ketika Regan hendak berbicara, Master Black melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Regan segera menutup mulutnya dan tidak berani mengeluarkan suara. Master mengikuti kami di Gunung Keramat. Sepertinya yang kamu inginkan ada di sini. Master Black melirik Fang Yin. Fang Yin sama sekali tidak sopan dan mendengus pelan. Apa yang kamu juga inginkan ada padaku. Ini adalah tawar-menawar, langsung ke intinya, setiap orang memiliki apa yang diinginkan satu sama lain, dan tampaknya meski mereka tidak setuju, mereka harus melakukannya. Dia memandang Master Black, mengetahui bahwa orang yang berbicara di sini adalah Master Black, dan berkata langsung. Kamu meninggalkan penjaga makam. Ini adalah ketulusan Anda, tetapi sayang sekali dia diambil terlebih dahulu. Master Hitam tertawa. Lalu apa maksudmu dengan datang hari ini? Kamu dan aku bekerja sama. Fang Yin berkata langsung. Bekerja sama. Bagaimana dengan ketulusanmu? Master Hitam menggelengkan kepalanya. Saya telah memberikan ketulusan saya, tetapi Master tampaknya tidak menunjukkan ketulusan apapun, Anda juga tidak melihat apa yang saya miliki. Jika Anda mengatakan tentang halaman buku tinju itu, aku tidak peduli. Dia berbicara dengan santai. Tampaknya bahkan meski satu halaman lagi dari buku tinju super ditambahkan, itu tidak masuk akal baginya. Dia sudah memiliki satu halaman, itu sudah cukup. Fang Yin menyipitkan matanya, jantungnya tiba-tiba bergerak, dan dia sepertinya langsung bereaksi. Tampaknya, seperti yang tertulis di buku catatan pendahulu, bahkan jika hanya ada satu halaman di buku tinju super, dia sudah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk bekerja sama. Dia mendengus. Ada juga kesempatan. Master Black berkata, saya tahu apa yang Anda inginkan, tetapi ada harga yang harus dibayar jika Anda ingin mendapatkannya. Kedua orang itu saling memandang, seolah-olah ada dua lampu listrik meledak di udara, dan langsung bertabrakan, mengeluarkan napas yang mengerikan. Regan, yang duduk di sana, bahkan tidak berani bernapas. Dia berpikir bahwa dia telah cukup berpengalaman sepanjang hidupnya, bahkan meski dia telah melihat banyak badai besar, tetapi di depan dua orang ini, dia merasa bahwa dia sangat kecil. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras, khawatir dan gugup. Udara tiba-tiba menjadi tipis, membuat orang tertekan dan tercekik tidak nyaman. Apa harganya? Fang Yin berteriak. Dia menatap Black dengan mata dingin. Aku ingin kamu membunuh seseorang. Suara Master Hitam bahkan lebih acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, kelopak mata Fang Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Siapa? Master Black tidak menjawab secara langsung, tetapi mata di balik topeng itu tampak menakutkan, dalam seperti jurang. Satu pandangan padanya akan terasa langsung tenggelam. Tampaknya tiba-tiba jatuh dari tebing tinggi. Bahkan orang yang kuat seperti Fang Yin tidak bisa menahan perasaan dingin di tulang punggungnya. Penampilan itu sama sekali tidak seperti orang normal. Ketika sudah waktunya, Anda akan mengetahuinya secara alami. Master Black berkata. Kamu hanya perlu tahu satu hal sekarang. Kami tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan saya, tetapi kami hanya dapat memilih untuk tunduk kepada saya. Dia berkata dengan ringan. Di masa lalu, Fang Yin mungkin menyerangnya secara langsung, dia tidak akan membiarkan seseorang berbicara dengannya seperti ini. Tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki ide sedikit pun untuk membantah. Tekanan berat semacam itu datang dari segala arah, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi Grey Z. Bisa. Fang Yin menggertakkan giginya dan mengangguk, agak enggan, tetapi tidak bisa membuat pilihan. Di aula, suasana menjadi sedikit aneh.